Nah, jadi cerita gini, sekarang kita akan lanjutin ngerjain challenge di Code Wars. Kita akan berpusing-pusing ria kembali. Sebentar, saya simpan dulu. Mengerjakan challenge di sini buat teman-teman yang belum punya account, silakan bikin dulu ya. Ini ada website yang namanya halo, ada Griko. Halo Griko. Terima kasih nih udah mampir di live streamingnya. Bikin, tenang aja, kita bikin. Cuman memang nggak sampai database, nggak sampai belajar express. Tapi bikin aplikasi kok, tenang aja. Jadi ini website buat ngasah logika programming kita. Ya, jadi banyak banget soal di sini. Ini mirip sama kalau kalian tahu ada yang namanya HackerRank. Itu mirip juga sih buat ngerjain. Soalnya juga bisa macam-macam. Ada di bahasa pemrograman yang macam-macam juga. Minum dulu. Oh ya, thank you. Sudah diingatkan. Jadi buat yang pengen ngerjain bareng, ya silakan. Nah, rencananya hari ini saya mau ide kita akan mengerjakan soal yang agak lebih sulit satu tingkat dibanding yang biasanya kita kerjakan. Kita biasanya ngerjain yang paling gampang. Jadi biasanya gini, kalau saya ngerjain Code Wars tuh kan kita sorry ada yang kirim Saweria, thank you banget ya. Aduh, thank you Griko. Mampir aja kata have a great stream. Thank you banget. Tadi juga ada yang nggak kebaca, ada Viko ya. Thank you Sawerianya. Pak, bahasa pemrograman yang lagi ngetren apa saat ini? Mungkin kalau web JavaScript kali ya. Soalnya bahasa Inggris, ya bahasa Inggris. Nah, jadi biasanya gini, kita biasanya ngerjain tuh gini. Kita pilih soalnya itu ada namanya kata sebelah kiri ini ya. Nah, abis kita pilih kata, itu kita pilih sort by. Ini biar saya nggak lupa saya udah ngerjain sampai mana ya. Saya pilih sort by, terus popularity. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Oh nggak, belum. My language-nya atau language-nya kita ganti jadi JavaScript. Karena kita biasanya ngerjainnya pakai JavaScript. Tapi banyak teman-teman biasanya kalau di chat itu punya solusi untuk bahasa lain. Misalkan ada yang pakai Python, ada yang pakai C, ya silahkan aja. Terus biasanya kita pilih difficulty-nya yang 8Q. Artinya 8Q ini adalah yang paling easy. Ya, yang paling easy peasy. Nah, ini kita udah ngerjain banyak. Kalau kalian udah daftar di website ini, pasti yang soal pertama ini udah dikerjain, yang namanya multiply. Karena ini syarat kalian gabung di websitenya. Tapi kalau kalian scroll, lihat ini yang ada checklistnya, artinya udah dikerjain. Ini banyak yang udah kita kerjain. Nah, hari ini kita nggak akan ngerjain yang 8Q. Kita mau coba yang 7. Naik 1 lah. Jangan dulu ke yang 6 ya. 6 susah. Saya sama Resi tuh pernah ngerjain yang berapa? 5 kalau nggak salah. Sekali-sekali ngajar di webinar. Beberapa kali beberapa minggu kemarin ada ngisi webinar. Biasanya infonya saya simpen di Discord atau di Instagram. Kemarin saya ada kerja sama dunia coding. Saya pernah kerja sama juga sama Deep Tech, sama Hacktivate. Next time cek lewat ini aja, lewat Instagram. Yang 7Q masih gampang ya? Oke, tenang, ada Faiz berarti. Bantuin ya Faiz ya. Kalau saya nggak bisa. Kita sekarang pindahin ke 7Q. Let's go. Oh, ada yang udah saya kerjain juga ternyata. Vowel count udah. Oke. Kita mulai dari sini kali ya. Ada soal yang namanya mumbling. Apa nih? Pernah yang 1? Nggak pernah. Ngelihatnya aja saya belum berani klik gitu ya. Pengen lihat soalnya nggak berani.
Yuk kita cobain kerjain. Kalau kalian mau kerjain bareng boleh, silakan dibuka aja websitenya. Silakan juga dibuka kode editornya. Udah Vi pernah 2Q, mantap. Ngebul nggak kepalanya? Kita coba yang mumbling. Kita klik kanan, open in new tab. Mari kita kerjakan bersama-sama. Sampai jam berapa? Mungkin jam 5-an lah. Beberapa soal aja, mungkin 3 soal lah. Kalau bisa itu juga ya. Let's go. Kita baca soalnya bareng-bareng nih katanya. Ini kebaca kan ya? Ini kita lagi ngerjain soal dari Code Wars. Kalian bisa gabung aja. Ini link soalnya saya kirim ya. Kalian bisa buka websitenya, kita kerjain bareng-bareng. Dibuka, nanti kita kerjain bareng-bareng. Kita baca dulu nih. This time no story, no theory. The example. Oh, ini nggak ada soalnya katanya nih. Nggak ada ceritanya, nggak ada teorinya. Pokoknya contoh di bawah ini menunjukkan gimana cara kita menuliskan fungsi yang namanya Acum. Oke, jadi kalau misalkan kita bikin fungsi namanya Acum, parameternya ABCD, tampilnya harus gini nanti. Waduh. Kalau nulisnya gini RQAEZTY, tampilnya nanti harus gini. Coba kita pelajari polanya. Kayaknya polanya udah kebaca sih. Jadi polanya, ini kalau misalkan kalian ngerjain soal di psikotes gitu ya, ini mungkin kayak deret bilangan gitu. Jadi kalau masukin ABCD, tampilnya harus gini. A-nya muncul sekali, B-nya muncul 2 kali, C-nya muncul 3 kali, D-nya 4 kali. Tapi, ada formula yang lain. Setiap huruf pertama, kelihatannya tuh ya, ini setiap huruf pertama harus huruf besar, dan huruf berikutnya huruf kecil. Berikutnya, setiap huruf nantinya itu digabung dengan dash. Nah, gimana nih? Untuk gede kecil hurufnya saya udah kebayang. Di JavaScript ada yang namanya to lowercase sama to uppercase. Untuk mecahnya saya udah kebayang. Paling ini looping. Seru nih, seru. Bisa. Ini kayaknya kita bisa. 7Q guys. Mudah-mudahan berhasil ya. Cara ngerjainnya gini. Udah dibaca soalnya, kita klik train. Nah, nanti di sini kalian ngerjain tuh soalnya. Kalau udah beres, kerjainnya kalian bisa pencet tes. Davi udah main reduce aja. Santai. Kita barbar dulu aja seperti biasa. Ini saya kalau barbarnya kayak udah kebayang. Ini pakai bahasa JavaScript. Kalian boleh ngerjain pakai bahasa yang lain ya. Nggak terbatas hanya JavaScript aja. Sabar. Yang udah punya jawabannya, saran saya gini. Kalian buka Pastebin. Kalian kerjain, terus kalian buka Pastebin. Nanti linknya baru simpen di chat. Supaya orang lain nggak nyontek dulu. Ya, nanti kalau udah kalian ngerjain, nanti saya lihat, kita review satu persatu jawaban kalian. Oke? Nah, saya mau ngerjainnya nggak di sini. Saya ngerjainnya mau pakai kode editor. Oke, jadi kalau kalian ngikutin Code Wars sebelumnya, ini saya masih punya folder namanya Code Wars. Ini adalah soal-soal yang udah saya kerjain. Ini 8Q semua. Sekarang gimana kalau kita bikin folder baru deh. Kita kasih nama 7Q. Baru di dalamnya kita buka. Biasanya saya buka pakai git bash supaya saya bisa langsung tulis kode titik. Biar langsung kebuka kode editor saya. Nih. Nanti kita ngerjainnya di sini, kita pakai Node.js. Oke. Itu flow-nya ya. Kalian mau ngerjain pakai HTML juga, pakai bantuan HTML boleh, tapi kita akan ngerjainnya kayak gini. Di split bisa, pakai reduce bisa, pakai substring. Wow, mantap nih. Mantap, chat sekarang udah mantap. Saya mau ngerjain barbar. Ini saya copy dulu. Saya simpan ke sini, kita bikin file namanya .js, acum.js, sesuai nama functionnya. Ini cara saya aja ya, supaya jawabannya nggak hilang. Terus saya biasanya ngopiin juga tesnya di bawah. Supaya nanti kecek konsol lognya. Halo Vivi.
Ayo kita CodeWars, Vivi. CodeWars, yes. Nah, tulisan test assert-nya kita ganti jadi console. Dah. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa lihat kalau kita jalanin di Node.js gini, teman-teman. Misalnya gini, functionnya kita return angka 1 aja dulu gitu ya, misalnya. Kalau kita jalanin pakai Node.js, kita jalaninnya lewat terminal sini. Kita cukup tulis node spasi nama filenya. Ini boleh pakai JS, boleh enggak. Nah, nanti ada hasilnya. Nah, console log di bawah ini buat panduan saya aja. Nanti saya lihat, ini adalah hasil dari function yang saya bikin. Nih, return 1. Ini adalah hasil yang diharapkan oleh soalnya. Lah, saya malah belum ngelanjutin final project Freecodecamp ya. Besok kali. Ya, jadi ini harus sama, kiri dan kanan. Ini yang kita kerjain, kanan itu yang diminta. Nah, nanti gimana caranya? Kita harus nyamain. Ya, ini nak, tes. Makanya saya simpen console log di bawah. Oke. Sekarang, kita coba. Nih, saya bikin algoritmanya dulu ya. Ini yang ada di kepala saya gini. Kalau permintaannya adalah ini. Atau kita bikin baru deh. Kita coba bikin tes punya kita sendiri. Misalnya gini, ada tulisannya A, B, C, D, gini ya. Kalau misalkan permintaannya A, B, C, D, kayak gini, maka hasilnya tuh harus gini. A, B, B, C, 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 D, 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 D. Nah gitu, jadi ini nambah 1, 1, 2, 3, 4. Terus, huruf pertamanya harus huruf besar, huruf kedua dan seterusnya huruf kecil. Oke, ya, gimana caranya? Kita coba. Berarti yang pertama, kita tahu S ini adalah pasti string. Gimana kalau kita pecah dulu jadi array? Oke, supaya jadi gini. Yang tadinya A, B, C, D, itu nanti berubah jadi A string ya. Saya pengennya jadi gini. Jadi A, B, C, D. Kita pecah dulu. Baru nanti kita looping satu-satu. Looping. Kalau udah beres, nanti saya kebayang saya gini, jadi pecah dulu array gitu ya, terus kita looping sejumlah array. Jadi ini sekali, ini 2 kali, ini 3 kali, ini 4 kali, dan seterusnya. Terus kita ubah huruf besar. Ya, ini algoritmanya. Terakhir baru kita gabungkan dengan tanda. Kalau udah beres nih, misalkan tent suriki udah beres. Kesini, bikin di pastebin. Simpan codingannya ke sini. Klik paste. Nah, simpan aja di sini. Nanti kan dapat linknya. Linknya kirimin ke chat. Nanti kita review codingannya. Oke, kita pecah dulu jadi array. Jadi, saya kasih tahu contekannya di sini deh. Awalnya saya pengen pecah jadi array. Anggaplah kita punya gini. Jadi ini pecah jadi array. Terus abis pecah jadi array, looping sejumlah array. Jadi nanti saya punya gini. A gitu. A-nya 1, BB, CC, C-nya 3, D-nya 4. Habis itu kita ubah supaya
kita ubah supaya huruf depannya jadi besar, huruf belakangnya jadi kecil. Dan terakhir kita gabungin. Jadi nanti akhirnya gini. A, B, minus, B, C, D. Nah, ini permintaannya. Jadi ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Kok live-nya hari ini, besok live lagi? Ada orang yang ngerjain cuma sebaris, ya nggak apa-apa. Kita kan barbar gaming. Pecah jadi array, caranya kita bikin gini deh, bikin sebuah variabel namanya sArray atau str array, kita split. Oke. Nah, ini cara merubah dari sini jadi sini pakai split. Dah, beres. Habis itu kita looping. Pakai for aja deh. Ya, kita barbar aja. Barbar coding ya. Let i sama dengan 0. I lebih kecil dari str array dot length. Mau s dot length juga boleh, sama aja. Pokoknya ngitung ada berapa jumlah ini, 1, 2, 3, 4. Atau kalau s.length yang ini 1, 2, 3, 4 sama aja. Terus bisa i++ atau biar keren plus i sama aja. Biar keren aja. Udah, kita akan looping. Terus kita bikin supaya nambah ya. Gimana caranya? Kita butuh variabel baru nggak? Pakai map. Atau gini deh, kita bikin variabel baru aja deh. Misal ya, kita punya sebuah variabel baru namanya temp yang awalnya dia adalah string kosong. String kosong. Ya, ini barbar ya. Coding barbar. Oh, berarti nggak gini. Nggak gini caranya. Nggak jadi gini. Tapi jadinya gini. Kita punya tanpa array. Nah, kita mau bikin ini tiap-tiap ini jadi variabel sendiri-sendiri. Gini. Jadi caranya gini, kita for lagi. Let j sama dengan 0. J. Ini kan buat ngelooping semuanya. Sekarang kita ngelooping satu-satu tiap isi dari array-nya. Nah, di sini ini triknya. J lebih kecil dari I. Sama dengan. Lebih kecil sama dengan I. Baru ini plus J. Ya, atau J plus sama aja. Sekarang diapain? Sekarang kita tumpuk hurufnya ke dalam sini. Jadi temp itu akan berisi A. Looping berikutnya temp akan berisi BB. Looping berikutnya temp akan berisi C. Gitu kali ya. Jadi gini, temp akan berisi ditumpuk nih ya, di concat, gabungin antar string dengan strarr dengan indeks ke I. Nah, gini. Bener gak? Coba kita lihat isinya dulu ya. Kita return temp. Bener gak? Kita clear dulu, kita node.
kok cuman sekali tempnya. A, Z, kok cuman sekali? Sebentar, harusnya tempnya bener nggak? Kalau J-nya 6, oh ya ditimpa lagi ya. Coba kalau ini saya keluarin. Sama aja. Kenapa tidak menumpuk dia? Returnnya jangan di bawah, Pak. Returnnya di mana? Returnnya di dalam sini. Nanti dia satu-satu juga dong. Sorry. Di sini. Nanti dia satu-satu kalau di sini. Tuh, tetap satu-satu. Ada yang salah nih kayaknya. Sebentar. Saya pengen tahu si tempnya itu numpuk gitu. Oh, jangan return, ya ampun. Konsol log lah. Return mah keluar dari functionnya. Salah. Clear. Tuh, benar. Udah benar nih. Kalau misalkan kita punya ABCD, A-nya sekali, B-nya 2 kali, C-nya 3 kali, D-nya 4 kali. Benar. Mantap ya. Ada yang udah ngirim? Itu udah ada yang ngirim sebaris. Santai. Udah bener ya, caranya bener. Berarti di sini udah oke. Sekarang tinggal kita ubah supaya huruf awalnya huruf besar, sisanya huruf kecil semua. Berarti gimana? Gimana kalau kita kasih kondisi di sini? If kalau misalkan dia adalah bentar. Kalau misalnya dia indeksnya 0, kalau misalkan J-nya 0, gini ya. Kalau misalnya J-nya 0, berarti J-nya 0 tuh huruf yang pertama. Kan huruf pertama nih. Huruf pertama harus huruf besar. Maka tempnya akan berisi string yang bersangkutan, tapi kita paksa jadi huruf besar. Itu namanya to uppercase. Jadi kita bisa kasih di sini titik to uppercase. Gitu kali ya. Selain dari itu, kalau J-nya berapapun, kita bikin to lowercase. Kita tumpuk. Tapi ininya kita paksa jadi huruf kecil. Bener nggak? Udah ya, jadi ini udah. Ini juga udah, sekaligus kita kerjain. Ini. Baru, kalau udah beres, kita gabungin. Jadi kayak gini. Berarti kita butuh push. Gimana cara kita coba bikin baru deh. Result array. Ya ini bener-bener barbar gaming ini ya. Kita bikin sebuah array kosong yang nanti dia akan nerima setiap temp. Oke? Jadi kalau udah beres loopingnya, kita masukin ke dalam result array. Jadi kita punya result array yang kita push dengan temp. Nah, harusnya sekarang hasilnya gini. Oke, kita lihat dulu ya. Kita console log result array.
Let's go, kita lihat. Ya, betul, sudah. Lihat aman ya. A, B, C, D. Udah, tinggal di join. Kalau udah gini, kita join. Titik join. Pakai apa? Pakai tanda minus. Ya kan? Bukan spaghetti code ini Bayu, ini barbar namanya, barbar. Yang penting jalan dulu, tenang. Nanti kita refactor. Kok salah? Kok undefined? Paling salah ya, kalau ngejoinnya gini bukan? Ini kan kalau kita gini ya, belum di return. Harus di return ya, kan gini. Harus di return ya, coba kita return. Join. Coba kita lihat. Iya benar, tuh udah sama. Betul. Ini ya yang sebelah kiri, yang sebelah kanan. Udah sama. Mantap, ini bener kayaknya nih. Udah bener. Jadi ini hasil akhirnya, kita join pakai delimiternya atau pemisahnya. Tanda minus. Ini kalau kita ganti misalnya jadi yang lain gitu ya. Saya pakai bintang, nanti dia berubah jadi bintang. Ini ya, tanda tengah-tengahnya. Tuh, jadi dipisahin pakai. Mantap kan? Itu lihat R1029 agak lebih singkat. Oh, bisa betul, pakai ternary ya. Sip. Bisa. Kita coba codingan barbar kitanya, kita kumpulin dulu. Bener nggak? Ini saya copy semuanya. Sorry, ini salah. Baru kita benerin. Ya, kita copy ke sini. Coba kita tes. Tuh, bener. Ya, berarti coding barbar kita sudah benar. Yang penting ini kebayang dulu gitu ya, algoritmanya gimana. Nanti baru kita persingkat. Oke, ini katanya tadi ada yang udah ngirimin ya. Ada yang udah ngirimin versi Python. Ngeri, mantap. Ada lagi yang udah ngirimin. Ada Mas Agis nih, Mas Agis juga Codeworks Mania. Mas Agis ngirimnya pakai Replit. Nanti kita lihat ya satu-satu ya. Ih, keren. Jago-jago nih. Nanti kita lihat satu-satu. Tapi mudah-mudahan ini buat yang baru belajar dasar programming, ini kebayang sih ini. Oke, sekarang kita perbaiki. Ini kita bisa pakai, atau kita lihat dulu deh ya jawaban teman-teman ya. Ini jawaban teman-teman nih. Ini ada yang bikin pakai ini apa, Python ya. Ini mirip sih kayak punya saya nih, Barbar Gaming nih. Jadi looping 2 kali. Kalau misalkan J-nya 0 berarti uppercase. Kalau J-nya selain 0 lowercase. Aman. Ini sama yang punya kita. Ada lagi nih dari Mas Agis.
sebaris nih. Oh, dikecilin dulu semua. Wah, cerdik. Jadi semua dikecilin dulu, baru di split. Jadi kan semuanya huruf kecil dulu. Wah, bener ya, nggak usah pengkondisian nih. Jadi tinggal cek kalau yang pertama aja. Oh, pakai repeat. Wow, mantap sih. Nanti ini kita coba deh. Terus ada lagi. Ini dari siapa tadi? Ini keren nih. Ini mau saya coba nih. Tadi siapa yang ngirim ini? Davi ya? Itu Davi yang ngirim ya? Oke, Davi. Ada lagi? Nah, kalau ini ajaib banget nih. Ini pakai Python nih. Join. Mantap. Ini saya nggak paham. Keren. Ini siapa yang ngirim? Zahaha. Gokil. Nah, kita lihat ini nih. Jadi kita pakai split map. Ini sama kayak punyanya Mas Agis. Dikecilin dulu, tapi loopingnya nggak pakai for, loopingnya pakai map. Ya, kita lihat. Kita coba. Jadi ini kita komentari dulu ya semuanya. Ih, mantap. Jago kalian tuh. Kita coba, kita tulis di mana? Kita tulis di bawah sini deh. Ini bukan versi barbar ya. Kita bikin pakai akun. Nah, pakai arrow function. Ininya apa? S ya. Pertama, S-nya kita split. Ya kan? S-nya kita split. S kita split pakai lowercase dulu ya. Lowercase. Semua dibikin huruf kecil dulu. Tuh lowercase. Ini semua pakai chaining. Habis di lowercase, kita split pakai spasi. Nggak pakai langsung split ya, supaya jadi pecah gini. Dari sini ke sini, di split. Tapi udah kecil semua. Nah, udah di split, kita map. Jadi kita akan kasih fungsi, kita petakan fungsi untuk tiap-tiap elemen ini. Oke. Nah, yang keren, map itu punya 2 parameter. Parameter pertama adalah ngambil tiap-tiap elemen pada array. Jadi ngambil ini, ngambil A, ngambil B, ngambil C gitu ya. Jadi ini misalkan kita kasih apa huruf gitu ya. Parameter keduanya ini opsional, bisa ngasih indeks. Jadi indeks tuh 0, 1, 2, 3 gitu ya. Bisa ngasih indeks. Nah, habis itu kita pakai arrow function. Setiap hurufnya, jadi huruf yang pertama, jadi si huruf dengan indeks ke i itu kita kasih uppercase. To uppercase. Jadi huruf pertama pasti huruf besar. Huruf berikutnya kita gabung. Gitu nggak ya? Jadi huruf yang pertama dikasih uppercase. Oh, nggak pakai indeks ya? Oh, iya. Langsung, berarti nggak usah pakai. Jadi hurufnya kita uppercase. Kalau ada huruf berikutnya, kalau 1 sih sampai sini selesai. Dia akan ditempel dengan undefined. Jadi kosong, aman. Tapi kalau ada huruf berikutnya, kita repeat sejumlah i gitu. Jadi kalau misalkan ada 3,
Jadi dia akan C dulu huruf besar gitu ya. Terus C berikutnya huruf kecil. Dia akan ngulang sebanyak I-nya. Ini cerdik sih. Udah, terakhir kita join lagi pakai minus. Ini keren. Baru kita kasih return. Ini sebenarnya bisa sebaris ya, cuman biar gampang lihatnya ke bawah. Ini bisa sebaris ke sana. Coba bener nggak? Error. Apa katanya? C is not. Kok pakai C? Huruf. Tuh benar. A B B benar. C C C D D D. Wih gokil. Keren ya. Tuh ini apa hasil submit temennya tadi. Mantap. Keren. Huruf doang, ya betul. Indeksnya dipakai buat repeat ya. Jadi ini nggak pakai indeks, nggak perlu pakai indeks. Indeksnya nanti di sini. Mantap. Ya, coba ini kita kumpulin. Wah, ini gokil sih. Kita kumpulin. Mana punya kita? Codewords-nya. Ini dia. Jadi mau pakai cara barbar boleh, mau pakai cara kerennya boleh. Kita tes dulu deh. Tuh, aman. Ya, habis ini boleh kita attempt aja. Lumayan, 7Q. Thank you ya, tadi yang udah ngirimin, mantap. Ini kalian ngerjain bareng apa udah beres sebelumnya? Kalau ngerjain bareng sih mantap, cepet banget. Ya, submitnya agak lama. Mantap. Oke, kalau udah beres, kita dapat tadi dapat berapa poinnya? Dapat poin. Ini level saya udah 6Q. Ini MMR-nya nih. Nah, ini ternyata yang ngerjain ini banyak juga. Kalau dia tuh lowercase-nya, nah ini maksud saya tadi huruf pertamanya uppercase, sisanya lowercase. Kalau tadi di belakang, di depan si lowercase-nya. Nonton videonya sambil ngerjain, wih mantap. Ade udah ngumpulin belum tadi? Ngirimin nggak? Atau kita? Musa juga. Musa Python ya, selalu Python nih. Aduh, sebaris, mantap. For if in enumerate, waduh. Ini Musa nih, punyanya Musa. Python saya nggak ngerti deh. Keren. Oke, satu soal lumayan. Satu soal dapat berapa? Setengah jam, ya ampun. Sip, udah beres. Ini jadi kalau kita refresh, si mumblingnya checklist. Mantap. Bikin rule, looping nggak boleh pakai function bawaan JS. Barbar dong. Jangankan pakai jangan pakai rule ya. Nggak pakai rule aja pusing, Dimas. Next kata, kita scroll ke bawah. Ada highest and lowest. Apa nih? Coba kita copy dulu ya ke chat. Silahkan. Ini soalnya. Background musiknya ketik tanda seru playlist. Saya ngambil dari situ.
Cari yang gratis, yang tanpa copyright. Oke, kita kerjain bareng-bareng. Apa katanya? Di tugas sederhana ini, little katanya, kita dikasih sebuah string yang dipisahkan oleh spasi. Stringnya angka ya. Ingat, ini meskipun angka, tapi karena dia jadi parameter sebuah function yang pakai kutip, berarti dia string. Ini mungkin aja kita akan manipulasi supaya dia jadi angka dulu. Oke. Terus katanya kita harus nge-return highest and lowest number. Jadi kalau dikasih serangkaian angka, kita harus kembalikan nilai terbesarnya berapa, terkecilnya berapa. Bentuknya string lagi. Ini nih. String convert ke number, proses, dapat angkanya, jadiin string lagi. Menarik. Pakai reduce. Coba Haikal, bikin. Nanti kita lihat. Pak, out dulu belum sholat. Oke, silakan. Thank you ya udah nonton ya. Musiknya lofi ya. Ini apa lo? Nama playlistnya juga lofi apa gitu. Kita cobain ya. Ini sih barbar bisa. Kita bandingin aja. Ini kayaknya pelajaran algoritma dan pemrograman dasar nih. Kita mau sorting, membanding-bandingkan sebuah deret angka. Mana yang paling gede, mana yang paling kecil. Kayaknya fungsi di JavaScript-nya juga ada sih buat nyari maksimum dan minimum. Tapi kita coba barbar dulu deh. Barbar gaming dulu. Kita bikin file baru. Kita kasih nama apa tadi? High and low ya. High and low. Oke. Sebentar, sorry, ada WhatsApp. High and low JS. Oke, kita copy ke sini, kita copy testingnya juga supaya nanti kita lihat yang kita kerjain tuh bener apa enggak. Pakai modulus ya. Selamat sore juga. Halo. Pada dosen ada konten cara connect scan printer ke JavaScript. Wah, saya juga belum pernah nyobain tuh. Kayak judul film. Saya udah lupa bang dulu ikut latihan programmer pakai Ubuntu. Linux. Oke, jadi kalau misalkan diminta ini banyak gini, hasilnya harus segini. Kita cari yang sederhana dulu deh. Ini aja dulu. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, ini kita copy dulu deh. Ini ganti jadi console.log. Ya, ini kita duplikat, alt shift atas. Kok nggak bisa? Alt shift, saya salah pencet. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, gini, maka hasilnya adalah 5 dan 1. Oke. Pertama-tama berarti kita pecah lagi nih. Tadinya kan string. Kita pecah dulu. Jadi kita punya const 6R gitu aja ya. Kita bikin array aja. Array jangan. Kita split jadi numbers. Kita split pakai spasi. Oke, supaya si number ini jadi array dulu. Tapi masih string. Atau nggak usah. Terus kita looping satu-satu. For let i sama dengan 0. I lebih kecil dari 6R length. Nanti kita looping, kita bandingin satu-satu. Ini dibandingin, ini bandingin. Terus I++. Headset saya pakai Audio Technica. Node.js yang kedua hari Senin.
live-nya jadi konten? Iya, insya Allah ya. Nanti saya save. Jadi gini, jadi ceritanya ini yang paling barbar nih. Jadi ceritanya saya pakai LED karena nanti saya akan isi ulang. Saya punya nilai min. Tadinya anggap aja nilai minimalnya itu adalah elemen pertama pada array. Itu saya anggap nilai minimal. Nilai maksimalnya saya anggap elemen pertama juga pada array. Ya, jadi gini. Kan num_r indeks ke 0, tapi dia string. Ada yang kirim Saweria. Kita bacain dulu. Ada dari Y, berkah ilmunya Pak. Waduh, thank you ya. Terima kasih sudah donate di Saweria. Barbar nih ya. Wah, resi udah beres. Bentar. Jadi kita punya nilai minimal di mana dia adalah integer. Jadi kita kasih parse in ya. Kalian boleh kasih parse in biar dia yang tadinya string jadi integer, atau kalian typecast aja number di sini. Sama aja. Boleh pakai parse in lah, karena saya jadul ya pakai parse in. Nih. Terus saya punya nilai maksimal yang sama juga, saya akan asumsikan nilai pertama ini adalah nilai maksimal. Jadi parse int lagi sama num_r 0. Oke. Terus saya juga punya temp. Gitu kali ya. Jadi saya punya variabel sementara buat nampungnya. Oke, ceritanya saya punya gitu aja. Katanya tuh, tadi ada yang bisa kirimin soalnya nggak? Tuh ada yang nanya. Oke, jadi logikanya gitu. Kita asumsikan dulu. Nah, sekarang kita bandingin satu-satu. Jika nilai min itu lebih kecil daripada 6R indeks ke I. Jadi kita akan bandingin dulu. 1 lebih kecil dari 1 nggak? Kalau iya, kita timpa. Min diisi dengan 6R indeks ke I. Gitu. Dia akan bandingin terus. Nanti dia ngecek ke sini. 2 lebih kecil dari 1 nggak? Kalau iya, timpa. Oke. Kebayang? Oh, berarti nggak perlu temp nih kayaknya nih. Sekarang kita cek satu lagi. Jika nilai max lebih besar dari 6R indeks ke I, maka sekarang yang ditimpa adalah max. Oh, tapi jangan lupa semuanya dikasih parse in. Nanti dia string. Kalau string nggak mau. Semuanya. Kebalik ya? Harusnya min lebih besar dari kan mau ditimpa. Kayaknya nggak deh. Harus di-sort. Oh iya ya, di-sort ya. Nanti kita coba sorting ya. Ini yang kepikiran di kepala saya gitu. Langsung aja. Nah, udah beres. Kalau udah ketahuan min-nya pasti akhirnya berapa, max-nya akhirnya berapa. Coba kita konsol dulu. Min max. Nggak tahu ini benar apa enggak. Salah. Apa namanya? Node high and low. Loh, benar kan?
Kok ada undefined? Undefined-nya dari mana? Salah, deng. Kok undefined? Bener ya? Undefined punya siapa sih? Bener dong harusnya. Iya bener. Ya udah bener, tinggal kita return. Permintaannya returnnya adalah string. Jadi gampang aja, kalau minta string kan min max itu angka ya. Min angka. Kalau mau dibikin string caranya min digabung dengan string spasi. Kan mintanya gini, ada spasinya tuh. Digabung lagi dengan max. Ini udah otomatis jadi string semuanya. Karena dia digabung dengan string. Itu JavaScript-nya. Coba kita nggak tahu ini benar apa enggak. Sip, benar. Oke, banyak yang udah ngirim. Coba kita nanti cek satu-satu. Saya kumpulin dulu punya saya ya, teman-teman ya. Ini barbar. Oh, ini nggak usah. Ini barbar beneran ini. Kita lihat. Kita kumpulin ke sini. Bisa satu soal lagi nggak? Aman, mantap. Barbar berhasil. Sekarang kita lihat kerjaan punya kalian semua. Kita lihat yang pertama dari siapa? Kayaknya Resi paling duluan tadi. Oh, nggak, Zahaha juga. Ini ada dari Zahaha. Waduh, Python ya? Nih, silakan yang pakai Python boleh nih dicek. Kita lihat yang Resi. Resi pakai JavaScript pasti. Taunya Python juga. Di sort. Oke. Jadi di sort dulu. Jadi di split dulu, pasti di split ya, mau nggak mau karena dia string. Split dulu pakai spasi, dapat array-nya. Terus kita sort. Urutin. Jadi nanti array-nya otomatis ngurut. Kalau udah dapat nih array yang ngurutnya dan semuanya udah dalam bentuk angka. Habis itu, wah, cerdik ini. Cerdik. Jadi gini. Fungsi pop itu buat ngilangin ngilangin elemen array yang paling belakang. Tapi fungsi pop ini nge-return elemen itu gitu ya. Jadi sebenarnya biasanya kalau pakai pop kita bikin array baru. Kalau butuh array yang udah dihilangin ya. Tapi sekarang kan yang kita butuhin bukan array yang udah dihilangin, tapi butuh nilai itu. Jadi beginiin. Ambil nilai pertama, ini ambil nilai terakhir. Mantap. Ada dari Zaha, Fabian Ferry. Kok salah? Oh, Zaha ngirimin katanya, sorry. Ini dari Tensuriki. Python ya? Mungkin mirip sama yang tadi tuh. Map. Oh, ini nggak di sort. Kalau ngurutinnya pakai apa? Oh, pakai max min. Nah, ini juga kayaknya di JavaScript ada ya. Ini pengen saya coba nih. Davi, sekarang dari Davi. Nah, ini maksud saya. Karena kalau kita cari ya, find max value array. Tuh ada. Saya pernah pakai dulu. Nih,
Kalau mencari nilai maksimal dari sebuah array. Ini kayaknya bisa jadi singkat. Tuh. Bahkan kayaknya kita nggak perlu split. Tetap deh. Ya bener. Jadi tetap kita harus split, terus ubah dia jadi angka. Baru kita cari nilai maksimal. Dan kita cari nilai minimal. Ya, mantap Davi. Ya betul, nge-spread array. Jadi ini dicari maksimal dari tiap-tiap array, yang array-nya udah jadi angka semua. Karena math itu kan harus number ini. Ini cerdik juga nih. Ini Musa ngirimin juga. Musa biasanya Python. Ini typecast, ubah jadi integer. Saya nggak tahu perilakunya sih. Kalau fungsi-fungsinya bisa saya pelajari gitu. Kalau perilakunya, maksudnya perilaku tuh kayak gini, kayak kita ngegabungin dua buah integer pakai string kosong. Ini tiba-tiba semuanya jadi ngegabungin dua buah angka atau integer pakai string kosong, pakai spasi. Tiba-tiba semuanya jadi string. Nah, ini perilaku ini kayaknya cuma ada di JavaScript. Kalau di Python punya max, min. Mantap. Senang banget belajar dari Pak Dika, penjelasannya mudah dipahami. Wah, thank you Gilang. Buat encrypt di CI4 ada ya fungsinya? Kalau encrypt password itu punya yang namanya password. Apa sih kalau di PHP itu namanya password? Oh, ini Piscairen juga ngirim. Pakai bcrypt tuh, ada fungsinya. Ini punyanya Piscairen. Kita coba. One-liner jagoan one-liner nih. One-liner tapi panjang banget. Ubah semuanya jadi string. Split, ya, kita map. Ya sama aja. Sort, ini gabungan antara punyanya Resi ini. Oh, tapi di map lagi. Oh, satu buat max, satu buat min. Ya, oke. Mantap. Mantap. Sampai jam berapa? Biasanya sampai jam 5. Ini kita 10 menit lagi. Dapat nggak satu soal lagi? Udah, ini kumpulin dulu ya. Saya mau kumpulin versi saya aja ya, teman-teman. Oke, thank you. Ini semua keren-keren. Saya jadi belajar banyak juga nih. Nggak usah khawatir kalau jawabannya beda. Yang penting bener dulu gitu. Masalah nanti mau dibikin jadi one-liner atau dibikin jadi nggak barbar lah gitu ya belakangan. Versi PHP sama aja. Saya lagi seneng pakai JavaScript soalnya. Satu lagi aja ya. Tunggu. Tadi saya 129 loh. Kok 7Q dapat 2 poin juga? Ternyata receh juga. Saya kira 8Q tuh dapatnya 2 poin juga loh. Saya kira 7Q lebih gede. Satu lagi. Oh, ini ada satu lagi nih. Bayu pakai explode. Itu PHP juga bisa berarti ya, kalau atau explode tuh punyanya PHP ya? Hah? JavaScript nggak punya explode kan? JavaScript pakainya split. Coba kita jalanin. Ini punyanya Bayu nih. Bayu Sanchiku. Oh iya, dolar. Ini PHP-nya tuh, kalau ada yang nanya, Syahrul nanya versi PHP, nih Bayu udah bikinin.
Ini nggak bisa saya jalanin karena ini PHP. Mantap. Next 6Q. Sekarang 7 dulu aja. Oke, sip ya. Ini jawaban punya orang-orang. Nanti bisa dilihat. Kita ke soal berikutnya. Get the middle character. Saya kirim ke chat. Silakan dibuka. Itu soalnya, mari kita sama-sama kerjakan. Soalnya, kita dikasih sebuah kata katanya ya. Tugas kita adalah untuk mengembalikan karakter tengah-tengahnya. Oke. Kalau misalkan katanya itu punya jumlah huruf yang ganjil, kembalikan nilai yang paling tengah. Kalau misalnya genap, balikinnya 2 tengah-tengahnya. Bisa. Barbar gamingnya bisa, barbar codingnya bisa nih, saya kebayang. Pakai modulus, terus hitung di JavaScript punya yang namanya char add karakter ke. Kebayang. Kita coba get middle. Lumayan seru juga. 7Q ternyata. Saya nggak ada Alfat nih. Alfat moderator Discord kita seneng main Code Wars juga. Kita copy dulu. Tes yang assertnya aja ya. Nggak usah semua di copy. Tapi kalau satu huruf langsung ambil yang itunya. Langsung ambil huruf tersebut. Console log. Kayaknya ya gampang. Pertama, nggak usah diubah jadi array kayaknya. Karena saya mau pakai char add. Kita langsung hitung aja. If ganjil. Berarti kalau ganjil gampang dong. Kalau misalkan s.length jumlah hurufnya ketika kita bagi dengan 2 itu sisanya 0, berarti dia genap. Ganjil dulu deh. Kalau katanya ganjil, kita ambil karakter ke ini berarti ya, kita ambil karakter ke tengahnya. Gimana? Kita bagi kali ya. Return char add s. Misalkan nih, kalau saya mau ngambil yang T, berarti dia ngitungnya 0, 1, 2, 3. Nah itu 3. Char add 3. Coba kita lihat ya. Kalau gini hasilnya gimana? Kita lihat yang testing. Yang lain gak usah dilihat dulu. Get middle. Bener ya. Dapetnya T. Nah cuman gimana cara kita dapetin angka 3? Gimana cara kita dapetin angka 3? Gimana kalau kita 6 bagi 2? Ya kan? S.length bagi 2. Length-nya berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? 6 bagi 2 berapa? 3 berarti 0, 1, 2, 3. Bener kan? Bener gak sih? Bentar. Ya bener. Coba kalau misalkan kita coba nama saya SANDHIKA.
Oh, jangan 8. Gali, G-A-L-I-H. Berarti L harusnya ya. Kalau kita tulis gali, berarti L. Benar nggak dia? Tuh, benar. Ini baru yang genap. Sekarang gimana kalau ganjil? Else. Kita return. Kalau yang ganjil berarti kita ngambilnya 2. Yang ini nih, DD. Berarti kalau gimana? Kalau ini kalau sama aja gimana? Kalau bagi 2 dapat apa? Ya, kalau genap ngambilnya 2 huruf, benar. S D. Kalau sandika, kalau sandika tuh harusnya ambilnya apa? Sandika, berarti kan yang diambil ini DH. Oke, kalau sandika yang diambil apa sekarang? Kalau cuma 1 huruf dibagi 2 doang, H. Berarti kita butuh ngambil 1 lagi yang belakangnya. Kalau minus 1 gimana? Kalau digabung gini, beres dong. Ya, kalau genap, ambil H dan ambil D. Coba. Tuh, benar. Gini gak? Bener gak ya? Kayak terlalu mudah nih. Coba kebayang gak? Kalau misalnya hurufnya ganjil, ya udah gampang. Kalau hurufnya ganjil, gali itu ganjil kan. Ambil aja karakter tengahnya. Caranya gini, ambil karakter ke bagi 2. Kalau hurufnya genap, ini kan else tuh masuknya ke genap, berarti kan butuh 2 karakter. Ambil yang bagi 2-nya. Biasa kena di komanya. Ada yang salah ya? Coba kita kumpulin deh. Kumpulin. Baru nanti kita bikin sebaris. Ya bener kan? Tuh, bener. Bener ya? Yang lain ada yang cobain bikin gak? Pakai Mathfloor. Kayak pecahan pun nggak apa-apa deh, karena dia ngambilnya kan udah otomatis di rounding, kayaknya udah otomatis dibuletin. Kalau kita mau bikin ini jadi sebaris, kalau misalkan kalimat, ada nggak ya tesnya kalimat? Kayaknya di soalnya nggak deh, soalnya dia word itu 1 kata. Kalau misalkan kalimat, ini akan dihitung. Dan ini nggak masuk ke spek soalnya. Pakai ternary, ya ini kita akan coba kita bikin jadi pakai ternary. Oke, ini kita komentari dulu. Kita bikin pakai ES6. Jadi const get middle diisi dengan S. Ini kita bikin sebaris ya. Jadi saya bisa gini. S length. Bisa nggak? S length mod 2 sama dengan 1. S copy aja. Ini kita pakai ternary set titik 2
Yang ini. Begini, sebaris. Aduh. Otomatis dirapihin sih sama VS Code saya. Nih. Nggak pusing bang. Lumayan. Tapi seru juga sih. Seru kalau banyak yang nemenin. Ngodingnya seru. Kalau ngoding sendiri pusing juga. Kita coba kumpulin. Oh bener juga. Bener kan? Yoi bener. Udah itu aja deh. Lumayan. Berapa soal tadi kita? 3 soal ya? 3 soal. Ini Zaha udah ngirim juga nih. Akhirnya saya lebih dulu dari Zaha sama Davi. Ini punya Zaha. Zaha pakai apa ini? Pakai Python? Oh, nggak pakai JavaScript. Kenapa di round dulu ya? Kenapa saya nggak di round bener? Atau kalau di attempt salah lagi jangan-jangan. Sama sih kayaknya logikanya ya, di mode dulu. Ini punya Davi nih. Waduh, pakai absolute. Sail tuh pembulatan ke atas. Kalau round itu pembulatan terdekat. Kalau floor pembulatan ke bawah. Ya ingat aja floor tuh lantai bawah. Sail itu ceiling, langit-langit. Round itu pembulatan terdekat. STR mid. Oke, mantap. Coba yang saya kumpulin ya. DJS lama buat round in. Coba saya kumpulin dulu ya. Pakai tem apa? Ini saya pakai Mayukai. Namanya ini buatan Mas Rian, grup JavaScript Indonesia nih. Kalian pakai juga biar banyak yang pakai. Gimana sih lihatnya? Mayukai. Nih, saya pakai Mayukai. Buatan Mas Rian, adminnya JavaScript Indonesia. Ayo dipakai dong, biar banyak yang pakai. Keyboardnya ketik aja, tanda seru keyboard. Nih Musa ngirim juga. Nah, kita lihat punyanya Musa. Lambda. Wah ini Musa jagoan nih Python-nya nih. Ini Python kan? Nah iya bener Python. Nggak kebaca Musa. Mohon maaf. Pasukan Blogspot nyerah. Santai Andra. Belajar JavaScript dasar aja. Kalau udah minimal tahu ya mengenai pengulangan, pengondisian, array, ngerjain satu soal yang dari Code Wars itu yang paling gampang, ketagihan. Udah beres kita kumpulin dulu. Jangan-jangan ini nggak bisa di-attempt lagi. Ya, beres. Jadi di Barbara kita udah coba tadi. Versi ternarinya juga udah coba. 133 lumayan 3 soal hari ini. Masuk. Hah? Yang ganjil gagal? Punya saya? Tapi ini mau dong masuk. Pak Dika pakai refresh apa? Ini tuh saya beli di sini. Saya sambil mau ngeliat punyanya. Tadi saya liatin sih itunya. Santai.
Waduh. Ini bacanya gimana? Kamu pakai ini ya, pakai. Kenapa pakai ini? Pakai sebentar. Waduh, di map. Bacanya saya pusing ini. Ini kamu nggak gagal di ganjilnya ya? Wah, pusing saya bacanya. Coba kalau saya jalanin. Malah error. Tuh ada yang pakai seal. Ya, mantap-mantap. Ini inside heart nih. Substring, oh dia pakai substring, mantap juga nih. Ya sama tuh. Udah oke. Keren. Pak biar pindah buat genap ganjilnya ke angka. Yang mana tadi ya? Yang Python ya Musa ya? Mana sih? Ini punya Musa nih. Ini ya? Yang lambda maksud kamu? Sudah. Terima kasih semuanya.